Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Harisa. Saya guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Bitung. Saya adalah mahasiswa pendidikan guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 1 batch 2 tahun 2024 di LPTK Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 247072039 dengan nomor UKG 717277000051. Hari ini Selasa 28 Januari 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problems Based Learning pada materi berpikir secara kritis, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat kembali seperti biasa. Kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kaki ke tempat aktivitas kita, yaitu melaksanakan kegiatan KBM. Dari sini sebelum kita melanjutkan KBM, kita akan doa dulu ya. Jadi kita dibuka oleh doa ya. Jadi doa dibawakan oleh saudara adik kita. Silakan.
kerapian atau keseragaman pakaian. Ada yang tidak menggunakan seragam batik, ya semua pakai ya. Bajunya ada yang di luar, semua di dalam ya. Alhamdulillah. Ya. Di sini ibu mau ngecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Siapa? Kenapa dia tidak hadir? Di sini ya? Mungkin sesuatu lain hal. Ya. Oke, dari sini kita mulaikan saja pembelajaran kita hari ini. Jadi materi kita hari ini tentang berpikir secara kritis, ya. Berpikir secara kritis. Jadi mari kita menyimak dulu materinya sebelum kita lanjut ke materinya. Kita menyimak video dulu. Persoalan ini hanyalah pada keterbatasan kemampuan manusia dalam mengungkap manfaat dan misteri yang ada di dalamnya. Mari kita perhatikan realitas kehidupan dan fenomena alam berikut ini. Pertama, nyamuk yang diciptakan dengan sayap dan bisa terbang ternyata justru menjadi makanan cicak dan katak yang tidak dapat terbang. Kedua, di samping makhluk-makhluk berbadan besar seperti gajah dan semisalnya, Allah juga menciptakan makhluk yang super kecil, bahkan yang tidak terlihat oleh mata. Yang ketiga, petir ada yang berpendapat sebagai alat untuk melempar setan, sedangkan dalam pandangan ilmu pengetahuan, hal itu terjadi karena adanya gesekan arus listrik. Dari contoh-contoh di atas, patut kiranya untuk kita berpikir bahwa setiap yang diciptakan oleh Allah semua memiliki tujuan dan manfaat masing-masing. Berpikir kritis juga diartikan sebagai sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif. Salah satu mukjizat Al-Quran adalah banyaknya ayat yang memuat informasi terkait dengan penciptaan alam dan menantang para pembacanya untuk menemukan informasi ilahi tersebut. Di antara ayat yang dimaksud adalah firman Allah dalam Quran surat Ali Imran 190 sampai 191 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar wakhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka. Jadi, berpikir kritis dalam beberapa ayat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah memikirkan dan melakukan tadabbur terhadap semua ciptaannya. Dengan demikian, kita sadar betapa Allah adalah Tuhan pencipta yang maha agung, maha pengasih lagi maha penyayang, dan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur.
hamba yang bersyukur ibadah ritual maupun ibadah sosial dengan ikhlas. Sikap dan perilaku terpuji yang harus dikembangkan berkaitan dengan perilaku berpikir kritis antara lain sebagai berikut. Pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah alam semesta bagi umat manusia. Kedua, menjadikan ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri penciptaan alam. Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah untuk kepentingan umat manusia. Keempat, senantiasa berpikir jauh ke depan dan makin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Kelima, The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Ya, jadi itulah tadi video singkat ya dari Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Dari sini Ibu mau bertanya, ada yang belum tahu membaca Al-Quran? Ada yang belum tahu? Sudah tahu semua? Alhamdulillah ya. Jadi dari sini Ibu mau tes dulu ya, yang membaca Quran Surah Ali Imran ayat 190 ya. Silakan.
Saudara berdiri, Ibu mau bagi 3 kelompok. Jadi ini sebetul ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi berhadapan dulu, berhadapan karena Ibu mau bagi 3 kelompok. Silakan. Jadi di sini tentang di sini DPI ya. Yang
bertanya dari kelompok 2, silakan. Suasana. Silakan. Dan kelompok 3 ada yang bertanya? Sini mereka bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau mau bertanya silakan berdiri. Berdiri yang bertanya. Bagaimana misalnya kalau ini bertemu dengan ini, bacaannya seperti apa? Ayo silakan. Ayo bertanya. Ya, kasih besar suaranya supaya terdengar. Sudah? Sudah bisa? Mana kelompok 3? Ada yang ditanyakan silakan kasih besar itu suara supaya terdengar suaranya. Kasih gitu. Suasana. Pembacaan biasanya bagaimana? Bertanya silakan bertanya. Hidupkan suasana yang cepat.
pentingnya sholat, berpikir dan mengingat Allah dalam segala keadaan. Yang keempat, pentingnya memperhatikan Allah Subhanahu wa taala dan mengambil manfaat dari ayat-ayat. Apakah ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Silakan. Sudah jelas? Silakan, ada yang ditanyakan? Dari kelompok 1 ada yang bertanya tentang kandungan Quran surah Ali Imran. Berpikir secara kritis. Kelompok 1 bertanya. Kami dari kelompok 2 menyampaikannya, misalnya kelompok dari kelompok 3 memberi contoh bagaimana cara kita mengingat Allah dalam keadaan ini. Bagaimana cara kita mengingat Allah dalam keadaan Bagaimana cara kita mengingat Allah dalam keadaan ujian? Ujian apa ini? Ujian dalam kehidupan sehari-hari atau apa? Ujian apa? Ujian atau musibah? Musibah. Ya, ketika kita tertimpa musibah, ada yang bisa jawab? Bagaimana kita mengingat Allah ketika kita tertimpa musibah? Ketika kita dalam keadaan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contohnya seperti berdoa. Ketika menghadapi ujian atau masalah yang berat, kita bisa memperbanyak doa atau berbicara dengan Allah. Melalui doa, ya. Jadi berserah. Jangan pernah tinggalkan, intinya jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Dengan kita mengerjakan sholat, segala apapun yang menimpa kita, kita tetap dalam keadaan ikhlas, ya. Iya, silakan. Sekian Dari dari tidak ada yang bertanya, silakan ditutup. Sudah tidak ada yang bertanya? Iya, silakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi dari sini ya dari kita materi kita yang tadi berpikir secara kritis, ada yang bisa menyimpulkan tentang materi kita ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Nurul, silakan. Jadi, kesimpulan dalam berpikir kritis adalah hasil dari proses berpikir aktif untuk memahami masalah, mengumpulkan informasi, dan membuat keputusan. Iya, jadi ketika kita dalam keadaan menerima informasi, kita harus menelaah dulu, ya, harus mengetahui, mengecek apakah benar adanya informasi tersebut, ya, seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, ya. Dari sini
menit.